Pembahasan soal Al-Quran Hadis latihan 4 dan 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku, bertemu lagi dengan Pak Erdi pada pelajaran Al-Quran Hadis hari Senin. Nah, anak-anakku, sebelumnya tak lupa Bapak menyampaikan, bagi yang belum keadaan suci silahkan bersuci terlebih dahulu ya. Semoga dengan keadaan suci nanti Allah senantiasa memudahkan, melancarkan pikiran kita menerima ilmu. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku, hari ini Bapak akan membahas latihan soal Al-Qalam yang sudah kalian kerjakan kemarin dan ada sebagian yang belum. Nah, Bapak mohon kalian kerjakan. Nanti yang sudah mengerjakan silahkan simak video ini untuk membenarkan jawaban yang salah sehingga bisa digunakan untuk belajar di rumah menghadapi semester yang ujian semester yang akan datang. Nah, mari anak-anakku kita bahas soal bersama Pak Erdi. Anak-anakku, mari kita mulai pembahasan latihan 4 pelajaran Al-Quran Hadis. Kalian buka Al-Qalam kalian halaman 10. Sudah? Mari kita mulai bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, agak cepat ya, karena 2 latihan ini ya. Nomor 1, dalam Al-Quran, ini pelajaran tentang surah Al-Ikhlas ya nak ya. Kalian buka bisa buku paketnya tentang pelajaran Al-Quran surah Al-Ikhlas ya. Nomor 1, dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas menempati urutan berapa nak? Nah, kalau An-Nas 114, Al-Falaq 113, berarti ke atas lagi 112. C jawabannya ya nak ya. Nah, 2, menurut bahasa Al-Ikhlas berarti suci, yang betul ya nak ya. 3, mengerjakan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan apapun dan hanya karena Allah disebut apa nak perbuatan Pak? Ikhlas. Kalau riya ya pamer, takabur sombong ya, tawaduk rendah hati. Nah ini ya. Selanjutnya nomor 4, surah Al-Ikhlas itu terdiri dari berapa ayat nak? 3, 4, 5 atau 6? Nah, yang betul adalah B, 4 ayat. 5, surah Al-Ikhlas diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, maka disebut surah. Kalau sebelum apa nak? Yaitu surah Makkiyah. Kalau sesudah hijrah disebut surah Madaniyah. Nah, selanjutnya anak-anakku, nomor 6, perhatikan, Allah hanya satu karena Allah maha. Kalau satu itu apa nak? Nah, pada pelajaran kemarin satu itu adalah Esa. Nah, selanjutnya anak-anakku, nomor 7 ya, Qul huwallahu ahad. Nah, lafadz yang bergaris bawah mempunyai arti ahad. Ini apa ini nak? Esa, betul ya nak ya. 8, yang merupakan surah Al-Ikhlas ayat kedua. Mudah sekali, pasti kalian sudah hafal surah Al-Ikhlas, tinggal menghitung saja ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ya, soal meminta ayat kedua, Allahus samad. Mudah sekali. Selanjutnya 9, lafaz as-samad bila ditulis dalam huruf Latin sesuai pedoman transliterasi adalah yang mana nak? B, yang betul ya nak ya. Nah, selanjutnya arti surah Al-Ikhlas ayat 1 adalah Qul, katakanlah huwallahu ahad, dialah Allah yang maha Esa ahad. Nomor 7 sudah ya. Selanjutnya Romawi 2 ya. Arti surah Al-Ikhlas ayat 3 adalah dia tidak titik-titik dan tidak pula diperanakan. Apa jawabannya yang paling benar? Beranak ya nak ya.
Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, ya. Artinya Allah Tuhan kita itu tidak mempunyai anak sama seperti makhluk, karena Tuhan kita bukan seperti makhluk. Nah, nomor 2, kita berdoa dan memohon perlindungan hanya kepada siapa, nak? Allah, ya. Nah, selanjutnya nomor 3, qul huwallahu ahad. Lafaz yang tepat untuk melengkapi ayat tersebut adalah, nah, bagaimana, nak? Nah, kalau soalnya lafaz Arab, berarti kalian harus menuliskan lafaz Arab juga. Bagaimana? Pak, sulit loh, Pak. Sebisanya, ya. Nah, kemarin sudah belajar apa, nak? Nah, imla, ya. Dah, sekarang kita tulis qul huwallahu ahad. Di sini ada nomor 7, ya. Nah, kalian tinggal mencontoh qul huwallahu ahad, ya. Dah, mudah, ya. Selanjutnya, semua makhluk adalah ciptaan Allah, ya. Tuhan boleh, Pak? Boleh, tapi lebih tepatnya Allah, karena kita langsung sekolah madrasah harus menyebutkan Tuhan kita Allah, ya, nak, ya. Ya. Selanjutnya nomor 5, kufuan. Nah, artinya adalah memiliki arti apa, nak? Setara. Nah, selanjutnya surah Al-Ikhlas berisi perintah tentang apa, nak? Tentang surah Al-Ikhlas berisi perintah tentang ketauhidan atau mengesahkan Allah, boleh, ya. Nomor 7, kita adalah makhluk yang lemah, makanya kita tidak boleh apa, nak? Ya, takabur boleh, sombong boleh, ya. Nomor 8, ya, arti yulad. Dalam surah Al-Ikhlas artinya adalah apa, nak? Diperanakkan. Nah, selanjutnya ayat kedua surah Al-Ikhlas diakhiri dengan lafaz as-somad. Ini ayat kedua kemana tadi, ya? As-somad. Nah, ya, mudah sekali. Selanjutnya halaman 12, kalian perhatikan, anak-anakku. Nah, di sini, ya, salah satu contoh kemusyrikan adalah menyembah selain Allah. Contohnya berhala, patung, pohon, batu besar, dan lain sebagainya. Nah, kalian bisa tulis, ya, nak, ya. Nomor 1, adakah makhluk yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah tidak ada. 2, apa yang dimaksud dengan ikhtiar? Ikhtiar adalah suatu usaha manusia, ya. Suatu perbuatan berusaha. Nah, melakukan usaha. Nomor 3, tulis kembali potongan ayat tersebut dengan urutan yang tepat. Nah, seperti ini kalian disuruh mengurutkan, ya. Kalian kasih oret-oretan terlebih dahulu. Nah, ini walam yakul, ini ayat 1, yakul 3, 4, 5, ya, gitu, ya. Sekarang tinggal kalian menyalin, walam tulis dulu, nomor 2 yakun, terus nomor 3 lahu, nanti tulis seperti itu, ya, nak, ya. Bagi yang urutannya masih kurang benar silahkan diperbaiki. Nomor 4, tuliskan 3 isi pokok surah Al-Ikhlas. Kalian bisa melihat di buku paketnya, isinya tentang menauhidkan, mengesahkan Allah, ya. Nah, kalian bisa melihat di buku paket, ya. Isinya adalah tentang mentauhidkan Allah, menjelaskan sifat-sifat
ketauhidan Allah ya, dan lain sebagainya. Kalian lihat di buku tulis. Nomor 5, tuliskan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertakwa, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nomor selanjutnya, latihan selanjutnya ya nak ya, tentang bab qalqalah. Kalian buka di situ ya. Qalqalah artinya pantulan. Nah, hukum bacaan qalqalah dibagi menjadi berapa? 2, qalqalah kubra dan sughra. Kalian harus hafal. Huruf qalqalah ada berapa? Ada 5. Ba, jim, dal, to, ko, baju di toko. Ingat kan singkatan yang mudah untuk dihafalkan kemarin yang Bapak ajarkan. Nah, nomor 4, di bawah ini yang termasuk huruf qalqalah adalah yang mana nak? Qaf, to, ba, jim, dal, d. Jawabannya nomor 5, apabila dalam sebuah lafaz terdapat huruf qalqalah yang berharokat sukun. Nah, nih sukun asli ini maksudnya ya nak ya, adalah qalqalah sughra. Nah, idgham bi guna apabila ada nun mati tanwin bertemu ya, nun mim wawu, ikhfa safawi apabila nun mati tanwin bertemu apa nak? Ta, sa ya, terus jim, terus dal dan lain sebagainya. Untuk qalqalah kubronya nanti ada soal yang selanjutnya ya anak-anakku. Selanjutnya untuk nomor 6 ya nak ya. Berikut ini adalah contoh bacaan qalqalah sughra. Nah, sughra itu tandanya pokoknya di tengah kalimat dan huruf qalqalahnya berharokat sukun. Nah, la syadida ini huruf qalqalahnya di akhir bukan. Al balada ini huruf qalqalahnya di akhir bukan. Mata ini di tengah, otomatis ini ya. Kalau ini min alaka di belakang semua, berarti yang betul adalah C. Sughra itu di tengah kalimat atau di depan kalimat, harokatnya sukun asli. Nomor 7, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaqa. Pada potongan ayat di atas yang termasuk bacaan qalqalah sughra yang mana nak? Iqra khalaqa insana 'alaqa. Nah, yang betul adalah A, ini huruf qalqalahnya. Kalau khalaq ini kubra, insana ini tidak ada huruf bacaan qalqalah, 'alaqa ini huruf qalqalahnya di belakang berarti kubra. Nah, selanjutnya nomor 8. Nah, gue ya. Berikut yang termasuk contoh bacaan qalqalah kubra. Kubra itu cirinya di akhir kalimat karena waqaf huruf qalqalahnya ya nak ya. Yang mana? Wa walidi wa ma walad. Nah, sudah langsung ketemu. Nah, fasarna bihi naq'a. Ini di tengah-tengah lafaz atau kalimat. Iqra. Nah, ini huruf qalqalahnya di depan. Alladzi 'allama bil qalam, ini tidak ada huruf qalqalah. Nomor 9. Nah, khalaqal insana min 'alaqa. Iqra wa rabbukal akram. Pada potongan ayat tersebut bacaan qalqalah kubra adalah yang mana nak? Nih, qalqalah kubra itu di akhir kalimat. Ini ada tanda titiknya, berarti ini tanda berhenti ya. Yang mana nak? Min 'alaqa. Ini bukan sughra, ini tidak ada. Akram ini bukan huruf ya. Selanjutnya fa wasatna bihi jam'a. Lafaz tersebut terdapat hukum bacaan apa nak? Sata. Ini adalah qalqalah sughra karena di tengah kalimat, bukan di akhir. Mudah sekali cara membedakannya nak ya aku. Nah, selanjutnya latihan untuk Romawi 2. Istilah titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. Membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar hukumnya adalah wajib ya nak ya. 2, qalqalah yang terjadi karena di akhir ayat atau mati karena waqaf disebut apa nak? Qalqalah kubra. Nah, sedangkan qalqalah yang terjadi karena harakat sukun asli adalah qalqalah sughra. Mudah sekali cara membaca qalqalah adalah dengan memantulkan. Nah, kenapa Pak kok memantulkan? Kalian bisa melihat video tentang materi qalqalah yang Bapak ajarkan kemarin ya nak ya. Nomor 5, yaqta'una. Nah, ini ada bacaan qalqalah sughra ya. Mudah sekali karena di tengah kalimat.
Zatil buruj. Ini bacaan qalqalah apa nak? Kalau huruf qalqalahnya di belakang jim nih ya, huruf qalqalahnya ya. Qalqalah kubra ya. Selanjutnya wa innahu ala dzalika lasyahid. Pada kalimat tersebut merupakan bacaan qalqalah adalah lafaz yang mana nak? Wa innahu ala dzalika lasyahid. Nah, ini ya. Huruf qalqalahnya dal. Nih, qalqalah apa nak? Nah, ini lafaznya ini qalqalahnya adalah qalqalah kubra karena di akhir kalimat. Nah, nomor 8, fal mughirati subha. Pada kalimat tersebut merupakan bacaan qalqalah ada yang mana? Subha. Kalau di tengah kalimat apa? Qalqalah sura. Ya nak ya, lafadznya yang ini ya. Ini tadi qalqalah kubra. Ya nak ya. Selanjutnya mudah sekali ya nak ya. Nah, pokoknya kalian hafal hukum bacaan qalqalah itu artinya apa? Bacaan qalqalah ada berapa? Dan hurufnya ada berapa? Nah, pasti kalian sudah mudah menjawab soal-soalnya. Nomor 9, salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada ayat di atas terdapat hukum bacaan qalqalah sebanyak yang mana? Sebanyak berapa nak? Coba kita cek. Salamun hiya hatta matla. Ini satu, ini qalqalah sughra. Fajr. Nah, ini juga qalqalah sughra ya. Ada dua bacaan qalqalah ya. Yang kurang tepat silahkan kalian benarkan untuk belajar di rumah ya. Nomor 10, wa ma adraka man hutama. Dalam ayat tersebut merupakan bacaan qalqalah adalah yang mana nak? Nih bacaan qalqalah apa nak? Qalqalah sughra karena di tengah kalimat. Selanjutnya Romawi 3 ya nak ya. Apa yang kamu ketahui tentang ilmu tajwid? Ya, kemarin sudah Bapak jelaskan di videonya. Ilmu tajwid adalah ilmu tentang tata cara membaca Al-Qur'an. Apa nak? Diulangi lagi. Ilmu tentang tata cara membaca Al-Qur'an. Di situ ada bacaan qalqalah, hukum bacaan qalqalah, ada hukum bacaan nun mati dan tanwin, ada hukum bacaan mat. Nah, di situ banyak. Nah, yang kita belajar adalah hukum bacaan qalqalah ya nak ya. Nah, 2. Apa pengertian dari qalqalah? Qalqalah artinya pantulan suara ketika melafadzkan huruf pada kalimat. Nah, Pak, kalau qalqalah ini gimana Pak? Apa pengertian dari qalqalah? Qalqalah artinya memantul. Boleh, nggak apa-apa. Tapi qalqalah adalah pantulan suara yang terdapat salah satu huruf qalqalah di dalam lafaz tersebut. Nah, nomor 3, apa yang dimaksud qalqalah kubra nak? Ayo Pak, saya kemarin nulisnya qalqalah besar gitu saja Pak. Nah, betul, tapi nilainya masih kurang. Nah, di situ yang dimaksud qalqalah kubra apa? Nah, kalian jelaskan. Qalqalah kubra adalah, ayo diingat-ingat, dibuka buku paketnya, dibuka video Bapak kemarin, insya Allah mudah sekali. Qalqalah kubra adalah apabila ada salah satu huruf qalqalah di akhir kalimat karena waqaf ya, atau sukun. Yaitu saya ulangi lagi, qalqalah kubra adalah apabila ada salah satu huruf qalqalah di akhir kalimat karena waqaf itu ya. Nah, selanjutnya apa yang dimaksud qalqalah sughra? Qalqalah kecil Pak, boleh, tapi nilainya masih kurang nak ya. Nanti kalau ada soal di UTS nanti masih kurang di ujian akhir semester. Nah ya. Apa yang dimaksud qalqalah sughra? Apabila ada salah satu huruf qalqalah di tengah kalimat karena sukun asli ya. Sekali lagi, apabila ada salah satu huruf qalqalah di tengah kalimat karena sukun asli, mudah untuk menandainya nanti ya. Nomor 5, berikan 3 contoh bacaan qalqalah sughra. Nah, di pilihan ganda tadi ada, di Romawi 2 juga ada, di buku paket ada ya. Sughra Pak yang mana Pak? Banyak.
Subha matla'in adraka yaqta. Nah, di soal-soal itu ada banyak. Iqra, ya, matla', ya. Terus apalagi? Fawasata, banyak. Nah, kalian tinggal menulis, menyalin di buku. Paket itu boleh diambil dari buku paket, boleh diambil dari soal-soal yang ada di atasnya atau sebelumnya, ya nak ya. Nah, anak-anakku, alhamdulillahirabbil alamin, pembahasan latihan 4 dan 5 pelajaran Al-Qur'an hadis sudah selesai. Nah, anak-anak, kalian tetap belajar materinya, diulangi lagi ya. Karena materi untuk semester 1 ini alhamdulillah sudah selesai ya, sampai hadis tentang sholat berjamaah. Kemarin sudah ya, Bapak jelaskan, putar lagi videonya. Nah, itu sampai semester 1 ini ya. Dan cukup sekian dari Bapak. Mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.